Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Fusikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita kembali bersyukur fi yaumil Jum'ah kali ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah. Terutama saya pribadi bisa mengulang kembali mengingat jamaah Masjid Al-Islah, karena saya sebetulnya menggantikan, kebetulan ada di Sibolga, tapi kembali bisa bertatap muka dengan jamaah Al-Islah karena dulu juga saya sering ceramah di sini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kalimat-kalimat penting buat kita. Akhir-akhir ini kita saksikan ada satu istilah yang sangat ngetop di dunia keberagamaan dan keislaman kita, yakni istilah moderasi agama, moderasi beragama atau moderasi Islam. Saya ingin menjelaskan tentang istilah ini ke hadapan Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang mungkin boleh jadi banyak forum-forum kuliah atau pengajian yang belum tentu bisa mendapatkan materi ini. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, apa itu istilah moderasi beragama? Atau kalau dalam Islam dia disebut dengan wasotiyatul Islam. Jadi moderasi beragama itu tekstualnya, literalnya dimaknai sebagai jalan tengah beragama atau beragama dengan jalan tengah. Wasotiyatul Islam itu jalan tengah atau Islam jalan tengah. Kenapa ada istilah Islam jalan tengah? Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, ila akhirul ayat. Jadi arti dari ayat ini bahwa Allah telah menjadikan umat Islam itu ummat wasata, umat jalan tengah, umat terbaik, umat yang adil, umat yang seimbang untuk menjadi syuhada, untuk menjadi saksi bagi sekalian manusia, dan kemudian Rasul akan menjadi saksi bagi perbuatan-perbuatan kita. Jadi ini maksud ayat ini. Lalu kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Tirmizi dan Ahmad, al-wasatul adl, al-wasatul adlu ja'alnakum ummatan wasata. Jadi di tengah-tengah itu adalah yang paling adil,
karena kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Kemudian dalam sebuah kata-kata bijak, ada juga yang sering mengatakan ini hadis, tapi ini sebetulnya kata-kata bijak dan sangat populer di kalangan umat Islam. Khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik urusan itu yang di tengah-tengah, bukan yang ke kiri-kirian atau ke kanan-kananan. Jadi Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, moderasi beragama itu adalah sikap keberagamaan yang mengambil posisi jalan tengah. Islam sepanjang sejarah di Indonesia ini adalah Islam yang mengambil posisi jalan tengah. Dalam berteologi, umat Islam Indonesia dikenal menganut paham Asy'ariyah. Mereka tidak memilih Khawarij dan tidak juga memilih Mu'tazilah. Mereka memilih teologi yang di tengah-tengah yang dinamakan dengan teologi Asy'ariyah. Dalam berfikih, umat Islam Indonesia memilih fikih bermadhab Syafi'i, karena Syafi'i merupakan fikih yang ijtihadnya jalan tengah di antara mazhab Zahiri dan Hanafi. Jadi posisinya selalu memilih di tengah. Dalam bertasawuf juga, umat Islam Indonesia lebih banyak merujuk kepada tasawufnya Imamul Ghazali. Imamul Ghazali adalah seorang pakar tasawuf yang memilih jalan tengah, menemukan titik temu antara al-falasifah dengan tasawuf, falsafah dengan tasawuf. Jadi inilah konsep moderasi Islam yang sudah terbangun dan menyejarah di kalangan umat Islam Indonesia hingga hari ini. Inilah yang kemudian kembali ingin digelorakan dan digeliatkan oleh Kementerian Agama, karena mengingat munculnya fenomena-fenomena cara-cara beragama yang agak ekstrim. Cara-cara beragama yang agak ekstrim ini itu tentu tidak cocok dengan konsep Islam wasatiyah. Saya tidak mengatakan cara beragama ekstrim itu salah, tidak, tapi tidak cocok dengan Islam wasatiyah. Saya ingin analogikan dengan konsep main bola, wasit. Al-wasatiyah itu berakar kata dari wasit. Wasit itu berada di tengah. Dia berada di tengah. Lalu kemudian orang-orang yang bermain bola menggiring bola di pinggir garis pinggir, baik sayap kiri maupun sayap kanan, baik terlalu ke depan maupun terlalu di belakang, itu namanya langkah-langkah yang ekstrim yang bisa-bisa menjerumuskan mereka kepada perilaku gulu. Gulu dalam Al-Quran itu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keluar dari garis, orang-orang yang selalu menggiring bola di pinggir garis, berpotensi untuk out, keluar. Kalau dia terlalu ke depan, offside. Kalau dia terlalu main bola di belakang, itu bisa gol ke kiper sendiri. Jadi posisi-posisi beragama yang demikian itu dianggap oleh para ulama-ulama terdahulu kita adalah posisi yang tidak aman, bisa berpotensi membuat kita melakukan tindakan-tindakan ghulu, melampaui batas. Makanya sekarang ini kembali didengungkan supaya umat Islam Indonesia untuk kembali kepada jati diri asalnya sebagai seorang muslim yang wasatiyah, yang memilih jalan tengah. Bagaimana bentuk sikap orang-orang yang menerapkan konsep moderasi beragama ini? Orang yang moderat beragama ini atau orang yang muslim wasatiyah ini adalah muslim yang pertama
dia harus punya pengetahuan yang luas. Dia harus punya pengetahuan yang luas. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kadang-kadang kita menghakimi orang lain secara emosional, kita menghakimi orang lain melampaui batas. Itu terkadang karena kita tidak punya pengetahuan tentang orang lain itu. Tapi kalau kita punya pengetahuan yang luas, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang lebih toleran, orang-orang yang lebih terbuka. Jadi orang yang moderat itu juga diiringi dengan sikap yang inklusif, terbuka. Terbuka itu bagaimana? Terbuka kepada banyak hal, terbuka kepada pandangan-pandangan dunia, world view, terbuka kepada globalisasi, terbuka kepada kebudayaan lokal, terbuka kepada orang lain, terbuka kepada pandangan-pandangan orang lain. Lah kalau terbuka bisa rusak agama kita, Ustadz. Tidak. Analoginya adalah seperti kita di dalam rumah. Terbuka itu bukan berarti terbuka lebar, ada filter di dalamnya. Kita di dalam rumah, bukankah pintu rumah kita terbuka? Pintu rumah kita itu terbuka, tapi tidak semua orang juga bisa masuk dengan sembarangan ke rumah kita tanpa seizin kita. Hanya kita yang bisa membolehkan orang masuk ke dalam rumah kita. Kalau kita punya pengetahuan yang luas tentang siapa-siapa saja saudara kita, siapa-siapa saja famili kita, dan bagaimana kriteria perampok, bagaimana kriteria pencuri, dan kita tahu bagaimana hukum Allah tentang mengatur kita dalam mengurus rumah dan menghadapi tamu di rumah, maka insya Allah kita tidak akan sembarangan membuat orang masuk ke dalam rumah kita. Kalau kita lihat kriterianya itu memang identik pencuri, jangan bolehkan masuk. Kalau kita tahu agama tidak membolehkan kita perempuan sendiri di dalam rumah, membolehkan masuk seorang laki-laki, maka jangan bolehkan masuk. Maka perlu pengetahuan. Modalnya itu pengetahuan. Ini yang perlu kita kuatkan sehingga ada keterbukaan. Kadang-kadang orang-orang yang memang menghakimi orang lain dengan cara-cara sepihak itu karena tidak paham bagaimana orang lain berinteraksi dengan orang lain. Saya jangankan dengan orang-orang yang beda paham dalam Islam, orang yang beda agama saja sudah sering saya alami berinteraksi dengan sangat damai. Bahkan saya di rumahnya dikasih sajadah. Kok bisa-bisanya itu ada orang Nasrani punya sajadah? Dia kasih sajadah, dia ingatkan sholat. Jadi banyak hal yang perlu kita kenali dari orang lain. Dan tidak perlu terlalu ekstrim kita menghakimi. Karena Islam ini juga hadir, tidak mengajarkan kita untuk menjadi umat yang marah-marah saja. Kita harus lembut membawa Islam ini. Islam hadir ke Nusantara dibawa oleh para ahli-ahli tasawuf yang mereka lebih mengedepankan kesantunan, lebih mengedepankan kelembutan, kedamaian. Kalau orang-orang yang hitam putih, ahli fikih yang membawa Islam, mungkin belum tentu seberterima ini Islam di Nusantara. Jadi kita harus dengan lemah lembut dalam mengajak orang untuk masuk ke agama kita saja. Kita dituntun Allah supaya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wazadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang dialogis. Orang-orang yang ekstrim itu biasanya memang tidak mau diajak berdialog. Kalaupun diajak berdialog biasanya keras kepala. Ada satu pandangan yang mengatakan, jangan pernah Anda ajak berdialog orang yang bisa Anda patahkan argumentasinya
tapi tidak bisa Anda patahkan keras kepalanya. Saya ulangi lagi, jangan pernah Anda ajak berdialog orang yang bisa Anda patahkan argumentasinya, tapi tidak bisa Anda patahkan keras kepalanya. Sia-sia energi kita, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Jadi kita ajak berdialog dalam menegakkan kemungkaran. Juga kita dituntun oleh Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Biyadihi itu bukan pukul-pukulan. Biyadih, tangan, dalam arti tekstualnya. Kalau itu kita artikan, maka ayat yang dalam Al-Quran berbunyi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, akan membuat anak-anak kita menggambar tangan-tangan Allah, melukis tangan Allah. Maksudnya tidak itu. Maksudnya itu kekuasaan, otoritas. Jadi otoritas Allah itu di atas otoritas manusia. Jadi jika kamu melihat kemungkaran, cegah dengan otoritasmu, dengan kekuasaanmu. Kalau kita orang tua, maka kekuasaan kita adalah orang tua. Tengok saja itu anak-anak sudah mengerti bahwa itu adalah melarang. Atau buat aturan di rumah itu. Maka kalau kita seorang pejabat pemerintah, buat undang-undang, buat peraturan, itulah otoritas kita. Tapi kalau dia tidak mau juga, maka pabilisani, cegah dengan lisanmu, cegah. Tidak juga harus dimarahi dengan lisan itu. Tidak juga kita bisa dengan bahasa-bahasa yang baik mencegahnya. Lalu kemudian kalau tidak bisa juga baru bil qalbi. Bil qalbi juga bukan didiamkan. Bil qalbi itu maksudnya, qalbi itu adalah sumber fijar dari kasih sayang. Maka berikan kasih sayang kepada mereka. Insya Allah dengan kasih sayang kita, kebaikan kita, maka dia akan mendengarkan apa yang kita akan perintahkan kepadanya. Kita cegah dia dari perbuatan yang tak baik, akhirnya dia mau mengikuti kita karena dia mengingat kebaikan kita. Jadi begitu maksudnya Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Jadi jangan karena kita memahaminya pakai tangan, lalu kita lihat ada orang berjudi, kita pukuli satu-satu. Kita main hakim sendiri. Tidak begitu juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Jadi Islam itu dengan konsep wasatiyatul Islam adalah bagaimana menghadirkan Islam yang lebih damai, yang lebih rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, baik itu bagi orang-orang yang berpaham berbeda dalam satu agama kita maupun orang-orang lain yang berbeda agama dengan kita. Bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, kita juga harus bersikap rahmat bagi mereka. Jangan kita bersikap tidak adil hanya karena kebencian. Kenapa kita harus berada di tengah? Itu maksudnya supaya kita objektif, melihat objek. Jadi supaya kita objektif, tidak mengambil keputusan dengan subjektif. Wasit itu pertama main memang di tengah, karena kiri dan kanan supaya terlihat semua. Pengetahuannya tentang dua kesebelasan ada. Tapi ketika main, dia harus ikut kemana-mana. Kenapa? Karena ketika terjadi sebuah pelanggaran, misalnya di sudut gawang, tapi dia masih berada di tengah, maka tidak mungkin keputusan yang dia ambil untuk memutuskan pelanggaran itu adalah keputusan yang tepat. Pasti kita akan ragu mengingat jarak posisinya yang terlalu jauh. Makanya dia harus ikuti semua perkembangan kemana arah bola, supaya dia bisa melihat secara objektif mana itu pelanggaran dan keputusan apa yang bisa diberikan kepada pelanggaran itu. Itu pun dia hanya menaikkan kartu. Tidak ada dia maki-maki orang yang melakukan pelanggaran, tidak ada. Dia naikkan kartu, menandakan dia si pemain melakukan pelanggaran. Nah, jadi ini yang harus kita bangun, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, supaya Islam
di Indonesia ini, saya berharap tidak hanya sebagai agama komunal, agama mayoritas, tapi insya Allah makin terus bertambah, bahkan dunia jumlah Islam menjadi pemeluk yang terbanyak. Itu semua sangat tergantung pada bagaimana citra umat Islam di dunia ini. Kalau kita umat Islam mampu menghadirkan perilaku-perilaku yang comfortable, yang nyaman bagi umat-umat lain, maka mereka akan menganggap bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Tapi kalau kita justru menampilkan perilaku-perilaku yang melanggar hukum, perilaku-perilaku yang tidak baik, yang suka mencaci maki, yang suka menipu dan lain sebagainya, yang perilaku-perilaku itu sesungguhnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, maka mereka akan semakin ragu untuk memeluk agama Islam. Mari sama-sama menjadikan diri kita sebagai potret Islam itu sendiri. Mudah-mudahan dengan tausiah Jumat kali ini, khutbah Jumat kali ini bermanfaat buat kita sekalian, dan siapapun kita, apapun golongan kita, baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, mau Persis, mau Jemaat Al-Khair dan seterusnya, mari sama-sama kita jaga wasotiatul Islam di Indonesia ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul alladzi la nabiyya amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hazad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa ya la dzikrullahi akbar.